kelancaran dalam segala urusan. Meskipun saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian masih tetap berusaha untuk produktif. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intinya pada pengantar saja terhadap sesi pelatihan pada kesempatan siang hari ini. Jadi nanti untuk detail dan bagaimana tutorialnya nanti akan disampaikan oleh tim kami, diantaranya adalah ada Mas Gasa. Nah, saya akan langsung saja. Bentar. Oke, seperti yang disampaikan Mas Faisal tadi, saya diperkenalkan sebagai dengan nama resmi Hatma Suryatmojo, tapi Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya dengan nama panggilan saja. Nama panggilan saya Mayong. Ya, saya seperti disampaikan aktif di Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian hadir pada acara webinar ini kaitannya selain untuk saling sharing informasi, nanti juga mungkin mendapatkan hal-hal baru yang mungkin bisa membantu dalam berbagai macam aktivitas yang selama ini Bapak Ibu sekalian lakukan. Ini saya lihat di peserta ada mahasiswa baik S1 maupun S2, juga teman-teman dari dinas dan instansi terkait seluruh Indonesia. Ini terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat. Ya, saya mulai dengan tentang sebenarnya kenapa sih kita harus repot-repot mengelola daerah aliran sungai, termasuk kita juga harus mencari data hujan. Sebenarnya kaitannya itu apa sih? Mari kita coba lihat dulu kondisi iklim di Indonesia ya. Menurut klasifikasi iklim Köppen di Indonesia itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tropical rainforest climate. Ini dicirikan dengan cara mudahnya adalah dalam setiap bulan dalam 1 tahun itu pasti ada kejadian hujan. Nah, kalau saya amati, kebetulan saya juga beberapa kali sempat jalan-jalan ke beberapa pulau di Indonesia. Ini masih bisa kita jumpai di wilayah Kalimantan bagian tengah, sedikit barat, kemudian tengah dan timur, juga beberapa wilayah di Indonesia Timur, terutama di Papua. Tapi kalau wilayah di Sumatera, saya kira ini sudah tidak begitu relevan informasi ini, karena di Sumatera itu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala perubahan pada tipe iklim yang kedua, yaitu tropical wet climate. Ya, di sini meskipun setiap bulan itu masih ada hujan, tapi dengan intensitas yang kecil di bawah 60 mm, ini bisa ditunjukkan dari warna biru yang lebih muda daripada biru yang pertama ya. Nah, ini sudah mulai nampak perbedaan yang jelas antara musim penghujan dan musim kemarau. Maka kalau kita lihat dari peta ini sebenarnya bahwa di Indonesia itu karakteristik iklim yang mempengaruhi terhadap intensitas hujan itu bermacam-macam. Jadi setiap daerah itu memiliki karakteristik iklim yang berbeda-beda dan mempengaruhi cuacanya. Nah, kalau kita belajar ilmu klimatologi, antara cuaca dengan iklim itu ada 2 hal yang saling berhubungan tapi sebenarnya berbeda dari segi rentang waktu. Kalau cuaca itu relevansi terhadap waktunya itu lebih pendek dibandingkan dengan iklim, maka kadang-kadang kalau untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data dan informasi cuaca yang akurat, itu kita di Indonesia masih kesulitan. Meskipun
kita sudah punya BMKG yang sampai saat ini terus melakukan perbaikan-perbaikan mengenai data dan informasi sehingga mampu memperbaiki kualitas data dan informasinya lebih akurat. Namun kalau dibandingkan dengan beberapa teknologi tentang perakiraan cuaca di negara-negara maju dan maju itu relatif kita masih tertinggal ya di beberapa negara maju seperti di Eropa dan di Asia Timur, di Korea, Jepang, dan Cina itu data informasi cuaca termasuk hujan, suhu, dan lain sebagainya itu sudah tersedia pada tingkat wilayah yang lebih kecil sebenarnya. Ya, jadi dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya hari ini kita akan keluar rumah itu biasanya orang itu selalu memperhatikan dulu bagaimana cuaca hari ini. Kalau cuaca hari ini itu diinformasikan cerah, pasti cerah. Ya, tapi kalau informasi cuacanya itu hujan dan kita nekat dengan gaya orang Indonesia nanti kalau hujan itu berteduh atau ngeyup dalam bahasa Jawanya, pasti dijamin nanti akan basah. Nah, tipe iklim yang ketiga yaitu tropical wet and dry climate. Ini agak spesifik dan ini lebih kecil luasan areanya kalau kita jumpai banyak di Nusa Tenggara Timur ya. Itu dicirikan dengan curah hujan yang sangat rendah. Rata-rata mungkin untuk peserta ini yang dari Indonesia Timur, wilayah Nusa Tenggara, saya kira hujan bulanan di sana itu paling sekitar 1.000 sampai 1.200 atau bahkan kadang-kadang kurang ya. Sehingga kita bisa bandingkan betapa gap antar wilayah hujan itu sangat tinggi. Kalau di daerah yang berwarna biru tua ini curah hujan tahunannya bisa sampai 3.000 lebih, sementara yang biru muda itu sekitar 1.000-an ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, perbedaan ini bisa saya tunjukkan ya dari sini misalnya. Di sini ada data, saya ambil contoh data hujan tahunan di Kalimantan Tengah yang tadi masuk kategori dari tropical rainforest. Itu bisa kita lihat bahwa setiap bulan di sepanjang tahun itu selalu ada kejadian hujan meskipun intensitasnya kecil. Ya, sehingga kalau di rata-rata itu curah hujan tahunannya sampai 3.600 bisa dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia seperti Pulau Jawa, terutama misalnya daerah DIY. DIY itu rata-rata curah hujan tahunan hanya 2.300. Ya, bandingkan dengan Indonesia Timur di Kupang itu 980-an. Jadi perbedaannya sangat besar. Nah, perbedaan yang besar ini mempengaruhi salah satu di antaranya adalah pada kondisi struktur dan komposisi vegetasinya. Wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi biasanya diadaptasikan oleh vegetasi dengan mereka memberikan proporsi struktur tajuk yang lebih beragam seperti yang terlihat di slide ya, dari dominan, kodominan sampai pada lantai hutan. Nah, kondisi struktur inilah yang sebenarnya dapat kita gunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat bagaimana sih tipe iklim di suatu wilayah. Kalau dia struktur tajuknya itu lengkap seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa curah hujannya tinggi, maka struktur struktur vegetasinya maka lengkap, dan kelengkapan ini ternyata juga memberikan pengaruh dan fungsi terhadap kemampuan dari suatu kawasan, terutama kawasan bervegetasi hutan, untuk merespon, mengelola input dari curah hujan. Bagaimana kita ketahui bahwa satu-satunya sumber air di bumi itu berasal dari hujan, maka kemampuan kita untuk mengelola air hujan itu menjadi penting. Nah, sementara itu di sisi lain kita paham betul bagaimana proses-proses perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Indonesia sangat masif sekali ya. Saya ambil contoh misalnya di Provinsi Riau, kalau di sini ada yang dari Provinsi Riau, beberapa
sekitar 10 tahun yang lalu saya masih bisa menjumpai hutan alam tropis di Provinsi Riau meskipun itu dalam ekosistem gambut ya. Tapi sekarang menurut data dan informasi itu luasan hutan alam tropis di Provinsi Riau sudah tinggal sedikit atau mungkin malah sudah tidak ada. Semuanya sudah terkonversi menjadi bentuk penggunaan lahan yang lain. Nah, belum lagi yang itu tidak berizin ya, pembalakan liar dan lain sebagainya. Maka dampak-dampak terhadap daur hidrologi ini saya kira Bapak Ibu dan adik-adik peserta di sini pasti memahami responnya. Belum lagi di kawasan perkotaan dan perindustrian yang sampai saat ini kita masih di negara berkembang masih belum memiliki kapasitas dan teknologi yang mumpuni untuk mengelola pencemaran air. Meskipun sebenarnya teknologi sudah berkembang banyak. Ya, cuman masalah kemampuan untuk membiayai dan aspek keberpihakan terhadap kebijakan finansial kita yang belum begitu kuat untuk ke sana. Masalah lingkungan lain yang saya kira kita jumpai di lingkungan sekitar kita sendiri itu masalah sampah domestik. Sampah domestik sampai saat ini pun masih dijumpai orang membuang sampah sembarangan. Saya tidak tahu ini bagaimana caranya kita bisa memiliki satu edukasi yang baik kepada generasi muda kita untuk bisa lebih tertib lagi dalam hal mengolah sampah. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, saya kira pemandangan seperti ini bukan hal yang luar biasa, ini justru menjadi hal yang umum. Nah, dampak lain banjir saya kira ya. Setiap tahun kita selalu langganan dan rutin menerima kabar dan informasi bahwa setiap awal musim hujan dan akhir musim hujan selalu ditandai dengan hujan dengan intensitas yang tinggi. Maka pasti di masa itu pasti kejadian-kejadian bencana terkait dengan air itu banyak terjadi. Banjir di antaranya. Anda nggak peduli mau Anda punya mobil Pajero atau Ferrari atau Lamborghini kalau sudah kerendam air ya kerendam. Sama dengan taksi-taksi di pool yang kerendam air itu statusnya ya. Nah, yang di daerah Hulu Das ya itu banyak kejadian bencana, longsor lahan. Saya kira ini juga menjadi agenda rutin di Indonesia. Maka saya sering menyebut bahwa Indonesia itu adalah salah satu supermarket bencana terlengkap di dunia. Hampir semua tipe bencana itu kita punya, ya. Ini patut kita syukuri. Di mana kita syukurinya? Yaitu kita punya kesempatan untuk belajar tentang berbagai macam tipe bencana, ya. Tapi juga harus kita waspadai bagaimana caranya kita bisa mengurangi risikonya, ya. Jadi bersahabat dengan bencana itu menjadi satu kebutuhan di masyarakat kita. Nah, tentang perubahan penggunaan lahan, tadi saya sebutkan di depan, saya punya contoh ini misalnya ada satu daerah aliran sungai di Hulu Dasrayu. Ini merupakan Dasrayu itu kalau di Kementerian LHK itu menjadi das prioritas 1, dia menjadi prioritas untuk penanganan karena kondisi lingkungannya yang perlu segera dipulihkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat sebenarnya di dalam wilayah das ini ada 2 area dominan. Yang pertama adalah berwarna hijau dan yang kedua berwarna coklat dengan putih-putih kecil-kecil itu. Yang berwarna hijau ini dominasinya adalah hutan, karena ini merupakan kawasan hutan lindung kalau tidak salah ya. Kemudian yang berwarna coklat itu pemukiman dan pertanian intensif. Nah, kalau kita lihat di outletnya yang ada di bawah sini, maka ketika terjadi hujan, kami sempat mengambil gambar seperti yang di sebelah kanan itu. Ini di outlet ini ada muara dari 2 cabang sungai, yang satu dari kiri dan yang satu dari kanan. Yang kiri itu masih berwarna jernih, putih, sementara yang kanan coklat pekat. Ya. Yang kiri ini menunjukkan kondisi aliran air yang bersumber dari wilayah yang berwarna hijau.
atau wilayah apa namanya berhutan, sementara yang coklat itu dari pemukiman dan pertanian intensif. Nah, ini sebenarnya saya sebagai sebuah cara mudah untuk kita bisa mengidentifikasi bahwa proses penggunaan lahan itu menjadi hal yang sangat vital dalam hal pembangunan ke depan. Kita menjamin sustainability development itu salah satu di antaranya adalah dengan kita memastikan bahwa lingkungan dan keseimbangan alam itu selalu harmonis terjaga. Nah, maka bisa dibayangkan kawasan-kawasan yang mengalami perubahan fungsi itu pasti salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan keseimbangan neraca air. Sementara kita tidak bisa berkompromi dengan hujan, kita tidak bisa meminta karena daerah ini sering banjir atau sering longsor, maka kita minta supaya kepada Tuhan supaya hujan di daerah ini itu berkurang, ya. Nah, maka untuk memahaminya kita perlu melihat secara sederhana saja bagaimana siklus hidrologi di bumi. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada bagian yang berwarna coklat. Nah, coklat ini kami asumsikan sebagai lapisan kedap air. Jadi kalau kita belajar mengenai air bawah permukaan itu dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara yang di sini kalau ada hujan di daerah hulu, maka air hujan itu mestinya akan banyak meresap ke dalam tanah dan dia mengisi air tanah dalam. Ini ditunjukkan yang berwarna hijau, berwarna biru. Sementara sebagian kecil porsinya itu di air tanah dangkal yang kita bisa temui sehari-hari ketika kita mengkonsumsi air dari sumur. Air tanah dalam itu hanya bisa diperoleh dengan melakukan pengeboran biasanya lebih dari 160 meter di bawah permukaan tanah, harus menembus lapisan kedap air dan penggunaannya harus berizin, ya. Karena ini sama aja dengan kita menggunakan bahan galian kategori C. Nah, maka ketika air hujan itu jatuh pada suatu kawasan, kemudian terjadilah siklus air di mana air mengalir dari hulu ke hilir, maka salah satu bagian dari siklus air itu adalah terjadinya evaporasi atau pengembalian air dari darat ke atmosfer melalui berbagai macam cara, dari berbagai macam tipe penutupan, ya. Kalau dari penutupan bervegetasi maka kita mengenal evapotranspirasi. Sementara pada tubuh-tubuh air kita mengenal evaporasi. Nah, salah satu fungsi dari adanya tutupan bervegetasi yaitu mengendalikan air melalui proses evapotranspirasinya. Hutan dengan vegetasinya itu mampu untuk mengembalikan sebagian dari air hujan yang jatuh ke bumi untuk dikembalikan ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi ketika dia melakukan proses fotosintesis. Kemampuan ini yang tidak dapat ditemui pada bentuk makhluk hidup yang lain maupun teknologi yang lain. Proses pengembalian air dari tanah atau dalam tanah ke atmosfer itu hanya dapat dilakukan oleh vegetasi. Maka kita bisa istilahkan hutan itu atau vegetasi itu memiliki fungsi seperti pompa air. Semakin setiap jenis vegetasi itu memiliki kemampuan pompa air yang berbeda-beda. Mudahnya adalah kalau jenis tanamannya itu adalah tanaman cepat tumbuh atau fast growing species, maka kemampuan dia untuk mengkonsumsi air dan mengembalikan ke atmosfer itu lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Nah, bicara kalau tentang hujan air, kita pasti harus ingat tentang bagaimana sistem dari daerah aliran sungai itu bekerja. Jadi di masyarakat masih banyak dijumpai masih dijumpai
pengertian yang salah bahwa daerah aliran sungai itu selalu diidentikan dengan daerah di kanan kiri sungai. Ini Pak satu Mayong, PR. Pak Mayong, Nggih. mohon maaf, PPT-nya tidak tertampilkan. Oh, kok bisa? Mohon maaf, saya juga kurang tahu. PPT Pak Mayong belum. Untuk sekalian waktunya kurang 10 menit lagi, Pak Ya, Mayong. sampai mana tadi saya? Sampai ini bisa tampil kah? Bisa. Oke. Oke, saya lewati aja. Ini tadi sudah ya. Nah, semoga ini bisa disaksikan. Jadi satu bagian penting ketika kita mengelola sumber daya air adalah kita menjaga dan mempertahankan keserasian sumber daya air itu. Maka bagi para perencana tata ruang itu mestinya juga memperhatikan aspek keserasian sumber daya air sebagai bagian dari pertimbangan untuk penentuan perencanaan pengembangan ke depan ya. Secara secara sederhana sebenarnya bisa ditunjukkan dari tabel di gambar ini ya. Jadi kita sebenarnya bisa merancang satu kawasan atau di dalam daerah aliran sungai itu berdasarkan slope-nya ya, kemiringannya. Kalau dia lebih dari 45%, maka kita wajib untuk memfungsikan kawasan ini dengan fungsi utama sebagai kawasan fungsi lindung. Maka bentuknya adalah kawasan non budidaya. Biasanya ini kawasan berhutan. Kemudian untuk kawasan budidaya itu bisa kita bagi menjadi dua, kawasan penyangga dan kawasan pedesaan. Bapak bisa lihat di apa namanya, di klasifikasi kelerengannya, ini bisa kita gunakan sebagai referensi. Namun saya yakin ini untuk diterapkan di berbagai macam tipe daerah aliran sungai sangat bervariasi. Nah, ini terus ke bawah, maka kita bisa lihat pada kawasan yang berbatasan dengan laut, maka kita perlu atau membutuhkan ada satu kawasan non budidaya juga, yang fungsinya adalah dia sebagai sempadan atau barir dari aktivitas di daratan sebelum menuju ke laut. Pertimbangan lain adalah di sebelah kanan itu bahwa kita harus pahami bahwa kawasan hulu itu yang berupa pegunungan dan perbukitan itu merupakan kawasan produksi. Produksi di sini adalah dia produksi sedimentasi, dia produksi air limpasan permukaan langsung, dan dia produksi terhadap unsur hara yang terbawa oleh aliran air menuju ke daerah hilirnya. Juga dari zona transport dan zona deposisi. Maka kalau daerah-daerah rawa atau dataran rendah itu yang dekat dengan muara dekat dengan laut itu biasanya kita jumpai dataran berupa aluvial dan delta, itu merupakan bagian dari proses yang terjadi di daerah hulu. Maka kalau ada sedimentasi, kemudian genangan banjir, itu semuanya ada di bagian ini. Maka keserasian ini menjadi hal yang penting untuk kita. Karena kita bicara masalah air, hujan, sampai ke permukaan bumi. Nah, di slide ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bagian kanan itu ada satu persamaan yang sederhana terhadap bagaimana neraca air itu berjalan ketika hujan jatuh ke atas permukaan bervegetasi. Maka hujan itu sebenarnya merupakan fungsi dari proses evapotranspirasi, kemudian intersepsi oleh tajuk, intersepsi oleh tumbuhan bawah, proses masuknya air ke dalam tanah atau infiltrasi, dan sisa dari infiltrasi yang dialirkan di atas permukaan tanah sebagai limpasan permukaan tanah atau limpasan langsung atau direct runoff. Nah, sebenarnya dengan formulasi ini kita bisa simulasikan untuk berbagai macam penggunaan lahan.
kawasan yang tadinya bervegetasi, kemudian kita kurangi penutupannya, maka keseimbangan ini akan terganggu. Air hujan itu akan beralih ke beberapa bagian yang nanti akan menimbulkan dampak yang bermacam-macam juga. Nah, maka kita bisa lihat misalnya ini sebagai contoh lagi yang lain, bagaimana kalau suatu kawasan catchment area atau daerah tangkapan air di daerah hulu das itu dipenuhi dominasi oleh kondisi penutupan lahan yang berupa pertanian intensif. Ini kita jumpai di daerah Dieng dan sekitarnya, di Banjarnegara juga, ya. Maka Bapak Ibu sekalian bisa lihat dan bisa analisis kalau kita memperhatikan keserasian tata ruang tadi. Di Indonesia sebenarnya banyak sekali muncul ketidakserasian tata ruang terhadap sumber daya air. Maka dampak yang ditimbulkan adalah ketidakstabilan atau ketimpangan terhadap neraca air itu yang berpengaruh terhadap air yang berlimpah menjadi banjir maupun air yang kurang menjadi kekeringan. Ya. Nah, maka kita perlu memantau terus berbagai macam tipe penggunaan lahan ini dan implikasi-implikasinya kaitannya adalah dengan mempertahankan keseimbangan neraca air. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kalau di kawasan pertanian intensif ini antara tidak hujan dengan hujan itu menjadi sumber sedimentasi yang cukup besar di bagian hilir seperti yang saya tunjukkan pada gambar sebelumnya. Nah, maka kita bisa lihat tren kejadian bencana di Indonesia ini dari BNPB. Kalau kita analisis setiap 10 tahunan ya sejak tahun 2000 sampai tahun 2019 dan grafik yang kedua 2010 sampai 2019. Maka bisa dilihat bahwa porsi kejadian bencana di Indonesia yang terkait dengan faktor-faktor hidrometeorologis itu sangat tinggi. Ya. Yang berwarna merah dan berwarna biru itu banjir dan longsor. Maka trennya itu tidak pernah turun, trennya adalah selalu menaik. Artinya di Indonesia sebenarnya ketimpangan terhadap keseimbangan lingkungan, kaitannya adalah keseimbangan neraca air itu terus terjadi. Maka salah satu cara untuk kita bisa mengetahui bagaimana keseimbangan itu dilakukan, maka kita perlu tahu input-inputnya berupa input hujan. Maka bencana hidrometeorologis ini menjadi satu kondisi yang harus kita perhatikan karena sekarang lama-lama kita familiar kalau mau hujan pasti nanti banjir, pasti nanti longsor ya. Sementara setiap penggunaan lahan itu memiliki implikasi yang bervariasi terhadap hidrograf ya seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, maka keputusan untuk melakukan pengelolaan wilayah kaitannya adalah misalnya dalam lingkup daerah aliran sungai itu sangat tergantung pada berbagai macam data ya. Utamanya adalah data hujan. Sekali lagi hujan itu sebagai input utama air di bumi. Kalau kita nggak punya data hujan maka kita tidak bisa mengelola semua sumber daya alam di permukaan bumi ini. Kita nggak bisa mengelola hutan, kita tidak bisa mengelola airnya, kita tidak bisa mengelola tanah, dan sebagainya. Maka pentingnya mengetahui data hujan itu menjadi penting. Sementara tadi kita lihat bahwa karakteristik morfologi permukaan bumi di Indonesia itu sangat beragam. Indonesia kaya dengan gunung, maka variasi hujan itu sangat beragam. Ya, di satu wilayah yang kecil aja itu hujan sangat bervariasi berbeda-beda. Maka kalau kita melakukan penelitian, untuk adik-adik yang sedang penelitian, ini bisa dilihat bahwa kadang kita nggak memperhatikan bahwa hujan itu penting karena itu menjadi sumber input kita melakukan analisis. Kalau kita melakukan pemodelan-pemodelan, tapi kita menggunakan data yang salah, maka outputnya pasti salah. Ingat, dalam satu pemodelan itu selalu berlaku fungsi garbage in, garbage out.
Kalau yang kita masukkan itu sampah, maka keluarnya adalah sampah. Nah, data hujan itu menjadi penting, sementara keakurasian itu juga lebih penting lagi. Di mana kita dapat bisa mengakses data hujan? Ya, saya kira semuanya di sini sudah paham ya. Pertama, stasiun cuaca terdekat, jika ada, kan gitu. Ya, kalau ada pun belum tentu itu data hujannya tersedia dengan lengkap. Meskipun Indonesia itu diwarisi oleh kolonial Belanda pada tahun 1946, di Indonesia itu tercatat ada lebih dari 200 data stasiun hujan tetap ya, yang harusnya itu makin bertambah sampai sekarang, dan sepertinya itu bisa meningkatkan akurasinya. Maka BMKG saat ini menjadi peran penting untuk menyediakan data dan informasi mengenai cuaca dan iklim. Pemda apakah juga bisa mensuplai? Saya kira juga bisa ya. Pemda melalui beberapa unit teknisnya, misalnya dari Dinas Kehutanan ataupun Dinas Pertanian, itu biasanya juga memfasilitasi ketersediaan data. Permasalahannya adalah di Indonesia data yang digunakan itu belum semuanya menggunakan data yang bersumber dari peralatan standar dan dia otomatis. Mayoritas masih mengandalkan pengamatan manusia. Maka kalau pengamatan manusia itu tergantung dari mood dan ketertiban si pencatat data itu. Kalau dia nggak tertib, maka datanya salah, data salah digunakan untuk penelitian, maka hasil penelitiannya pasti salah. Kantor kecamatan, ya, saya kira cara paling mudah yang lain adalah kita meminta data di kantor kecamatan, karena saat ini sejak tahun 90 itu sudah ada instruksi bahwa setiap kantor kecamatan di Indonesia itu harus dilengkapi dengan alat dan tenaga pencatat data hujan dan suhu. Permasalahannya kalau sekarang datanya sudah ada, di store kemana itu sepertinya juga belum terkawal dengan baik. Balai Besar Wilayah Sungai milik Kementerian PU, ya ini juga menjadi salah satu unit teknis yang bisa digunakan untuk memperoleh data. Juga Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di bawah Kementerian LHK itu juga menjadi salah satu sumber data hujan yang penting. Nah, melanjutkan ke berikutnya, saya kira ini menjadi satu hal yang penting. Kalau dari berbagai macam sumber ini kita tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, maka dari mana kita bisa peroleh? Maka siang hari ini kita akan belajar bersama untuk bagaimana kita bisa memperoleh data hujan itu menggunakan Google Earth Engine. Saya kira nanti lebih detail akan disampaikan oleh Mas Gasa, tapi ini sebagai pengantar bahwa data hujan itu menjadi satu data yang krusial dan penting harus kita ketahui. Maka jangan meremehkan data hujan, karena ketika semua aktivitas di permukaan bumi itu pasti terkait dengan data hujan. Nanti bagaimana penggunaan GPM, kemudian satelit hujan itu nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya secara detail. Mungkin ini saja pengantar dari saya, Mas Faisal. Semoga ini bisa memberikan gambaran untuk kita semua kenapa kita perlu melakukan kajian-kajian dan kalkulasi-kalkulasi untuk menemukan data hujan yang akurat. Saya kembalikan, monggo. Baik, terima kasih Pak Mayong. Saya lupa ini memperkenalkan nama sapaan Bapak ini. Beliau memang sering disapa di kampus itu dengan sapaan Pak Mayong. Memang saya juga bertanya ini Pak Hatma Suratmojo kenapa dipanggil Pak Mayong gitu ya. Jadi ya memang beliau ini sibuk di akademisi juga. Memang jadi sangat penting untuk mendapatkan data hujan karena data hujan ini merupakan input utama uh, untuk mengelola lingkungan guna mengurangi bencana hidrologis begitu ya Pak. Ya. Saya sudah mendapatkan satu buah pertanyaan Pak Okay. Dari sesi ini.
Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan japri ke WhatsApp saya. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Irfai dari Balai Diklat Kehutanan Kupang. Mhm. Pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaannya ada dua, nyabang nih ceritanya. Satu, jika suatu daerah terdapat aliran kars di bagian bawahnya, seperti di NTT, seberapa aman radiusnya jika di atasnya dibangun untuk pemukiman? Maksudnya seberapa dalam dan lebar yang relatif aman. Pertanyaan kedua, sifat dan jenis vegetasi yang ditanam pada daerah kars yang disarankan itu seperti apa? Begitu, Pak. Ya, oke, saya jawab ya. J, Pak. Terima kasih Mas Irfai dari Kupang, salam kenal ya. Tentang kars ya, kars itu memang memiliki satu apa ekosistem dan struktur geologi yang khusus. Karena kalau kita ketahui asalnya kars itu kan dari hasil proses pengangkatan dasar laut ya, maka batuan utamanya adalah batuan karbonat atau CaCO3. Maka proses yang terjadi adalah proses dominan yang terjadi di daerah kars adalah pelarutan. Artinya apa? Artinya batuan kars itu akan tererosi larut oleh adanya hujan. Semakin tinggi hujan, maka proses pelarutan akan makin tinggi, maka akan berpengaruh pada penumpukan hasil pelarutan tersebut dalam bentuk solum tanah. Ya, maka di daerah kars dijumpai tanah yang tebal di bagian lembah-lembah. Pertanyaan yang pertama tentang bagaimana apa tadi keamanan ya kalau untuk pengembangan pemukiman di kawasan kars. Nah, ini pertanyaan yang mudah dan sulit dijawab. Mudahnya adalah selama karsnya itu kita bisa ketahui apa namanya tahapan perkembangannya, maka kita bisa mengidentifikasi apakah itu aman atau tidak. Secara umum, sebagai contoh begini, di daerah Gunung Sewu di selatan Pulau Jawa yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Wonosari, Wonogiri, dan Pacitan, itu sudah dipetakan ada 3 tipe kars. Ya. Kars yang belum berkembang sampai pada kars yang telah berkembang dengan baik. Nah, kalau kars yang sudah berkembang dengan baik itu biasanya dicirikan dengan dijumpainya bukit-bukit kars dan tidak dijumpainya aliran sungai permukaan karena semua sistem drainase sudah berpindah dari permukaan menuju ke bawah permukaan. Maka daerah yang terkategorikan sebagai daerah kars yang sudah berkembang dengan baik atau sempurna itu sebenarnya memiliki kerawanan terhadap satu kerawanan terhadap sumber daya air bawah tanah. Karena di situ maka akan terdapat banyak jaringan-jaringan penghubung antara permukaan dengan sungai bawah tanah yang biasa disebut sebagai ponor atau luweng kalau bahasa Jawa ya. Itu yang kalau kita membuat pencemaran di permukaan, maka pencemaran itu material itu akan langsung masuk ke sistem drainase bawah permukaan. Maka sungai bawah permukaan akan mudah tercemar. Maka sebaiknya daerah seperti ini itu dihindari untuk kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia yang intensif. Kalau ada pertanian pun juga pertanian yang dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah pemanfaatan tanah dan penggunaan pupuk dan pestisida supaya air bawah tanah tidak tercemari. Nah, sementara untuk daerah-daerah yang karsnya itu dikategorikan belum berkembang dengan baik, proses karstifikasinya itu belum muncul, maka itu relatif lebih aman untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemukiman. Maka dilihat dulu, harus dipetakan dulu mana daerah-daerah yang klasifikasi perkembangan karsnya seperti apa. Yang kedua tadi apa ya Mas Maisa? Yang Oh, kedua, jenis. Ya, jenis. ya, Oke. Karena kars itu dominasinya adalah batuan karbonat yang sesungguhnya dia itu mudah lapuk, maka cara untuk daerah itu biasanya dicirikan dengan solum tanah yang sangat tipis. Maka untuk mempercepat pembentukan solum tanah yang
tipis itu supaya dia jadi tebal dan cepat subur, maka biasanya di awal-awal fase itu kita bisa gunakan jenis-jenis tanaman legum. Ya, tanaman jenis legum yang itu mampu selain dia itu pertumbuhannya cepat, tanaman legum itu termasuk kategori tajuk ringan dan dia mampu memproduksi biomas dalam jumlah yang banyak sehingga seresahnya itu akan lebih cepat terdekomposisi dan dia menjadi tambahan dari lapisan bahan organik sehingga memungkinkan untuk difungsikan sebagai budidaya kawasan budidaya tanaman yang lain. Sementara jenis-jenis yang lain saya kira tergantung pada perakarannya, karena kawasan kars itu dominasi batuan karbonat, maka sebaiknya pilihlah sistem perakaran yang dia itu mampu berkontribusi untuk mempercepat proses pelapukan batuan kars. Maka pilih jenis-jenis yang berakar serabut dan perakarannya dalam. Begitu Mas Faisal, semoga ini bisa sedikit menjawab dari pertanyaannya Mas Irfai. Baik, Pak Mayong, terima kasih. Sebenarnya udah ada masuk banyak Pak pertanyaan, tapi karena waktu terbatas juga Pak Mayong, apakah berkenan ini menjawab 2 pertanyaan lagi Pak? Ya, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aang Gunaifi dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya, apakah erat kaitannya antara penutupan lahan dengan curah hujan? Dalam slide ada dijelaskan terkait siklus hidrologi. Apa peran cekungan air tanah dalam menampung atau menduga cadangan air yang dimiliki? Terima kasih. Ya, oke, saya jawab dari yang terakhir dulu, cekungan air tanah atau CAT. CAT itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh struktur geologi, bukan struktur vegetasi. Ya, karena dia merupakan bagian dari proses geologi, sehingga munculnya cekungan air tanah itu didominasi atau dipengaruhi oleh proses geologi. Jadi kita tidak bisa menyatukan dengan kondisi di permukaannya. Nah, hubungannya vegetasi dengan hujan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan identifikasi apakah suatu wilayah itu curah hujannya tinggi atau tidak, sebenarnya bisa kita dekati dari melihat struktur dan komposisi vegetasinya. Kalau struktur vegetasinya itu beragam, tingkatannya makin banyak, kemudian diversitasnya itu tinggi, maka kita bisa identifikasi bahwa kawasan itu memiliki curah hujan yang tinggi. Maka bisa dibedakan antara struktur vegetasi di daerah Kalimantan Timur ya, di tempatnya Mas Aang dengan di tempatnya Mas Irfai di Nusa Tenggara Timur itu pasti sangat berbeda. Nah, ini yang menyebabkan karena perbedaan input dari curah hujan tadi. Ya, semakin rendah curah hujan, maka semakin terbatas jenis vegetasi yang mampu untuk tumbuh di suatu wilayah. Nah, kaitannya adalah dengan ini kalau ada banyak dari teman-teman KLHK, hubungannya dengan kegiatan RHL. Ya. Jangan sampai seluruh Indonesia itu diasumsikan sebagai seolah-olah seperti lapangan bola. Hujannya sama, tanahnya sama, nggak ada kemiringan sehingga semua tanaman ditanam dengan jenis yang sama. Jenis tanaman RHL di tempatnya Mas Aang ditanam di tempatnya Mas Irfai di NTT, maka pasti di NTT tidak akan tumbuh, atau kalau tumbuh ya nanti akan terjadi gangguan terhadap keseimbangan neraca air di wilayah itu. Mungkin itu Mas Faisal. Baik Pak, Semoga bisa sedikit menjawab. Satu lagi, sebenarnya ini ada pertanyaan banyak sekali. Mohon maaf bagi para penanya yang tidak bisa terjawab. Nanti insya Allah akan kami sampaikan untuk jawaban offline. Jadi mungkin ada Q&A nanti yang kita bagikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terus ini ada satu lagi pertanyaan. Saya Neti, saya ini menjadi student PhD Tsukuba, Jepang. Pertanyaan, hutan mampu melakukan penyerapan air guna menghindari banjir. Apa saja faktor yang mampu membuat hutan mampu menahan limpahan air hujan, kanopi yang rapat atau tinggi dan besar pohon, atau hal yang lain? Ya, banyak nih pertanyaannya. Salam kenal Mbak Neti. Gimana sekarang di Tsukuba ini kayaknya ini bulan apa nih? Musim panas ya? Oke, selamat bermusim panas dan berpanas-panas.
Semoga di Jepang juga masih kondusif kondisinya. Oke, tadi pertanyaannya tentang apa Mas Faisal? Hutan. Peran hutannya, Pak. Jadi hutan mampu melakukan penyerapan air guna menghindari banjir. Apa Oke, saja oke, faktor oke, yang mampu? oke. Begini. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu peran hutan itu adalah mampu mengurangi cadangan air di bumi melalui proses evapotranspirasi. Sekali lagi, saya kasih tanda petik, mampu mengurangi cadangan air di bumi. Berarti dia mengurangi, nyedot, ya, menyedot atau membuang. Dengan cara apa? Dengan cara proses evapotranspirasi yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk makhluk hidup yang lain ataupun bentuk teknologi yang lain. Karena yang dibuang itu adalah bukan air tanah, tapi yang dibuang adalah air yang tersimpan di dalam tanah atau lengas tanah. Ya, maka kemampuannya berbeda-beda setiap jenis. Kemampuan evapotranspirasinya berbeda. Cara paling mudah untuk bisa mengidentifikasi adalah dengan cara melihat klasifikasinya. Apakah dia termasuk jenis fast growing species atau tanaman yang cepat tumbuh atau bukan. Kalau dia termasuk tanaman cepat tumbuh, maka otomatis kebutuhan dia untuk makan dan minum juga makin banyak. Kalau kebutuhan dia makan banyak, berarti kebutuhan nutrisi haranya banyak dan kebutuhan airnya banyak. Maka jenis-jenis fast growing species itu biasanya dapat ditanam dengan baik di daerah yang curah hujannya tinggi. Ya, maka ini perannya penting sekali. Pemilihan jenis itu menjadi hal yang penting. Nah, terus yang kedua apa Mas Faisal? Yang kedua, udah itu sih Pak. Apa saja faktor, terus kemudian kanopi yang rapat atau tinggi dan besar pohon, atau hal yang lain gitu Pak. Ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita adalah untuk mengendalikan hujan dengan intensitas yang tinggi, maka kita perlu mendesain satu kawasan hutan dengan penutupan kanopi yang rapat. Ya, kenapa? Karena kanopi vegetasi atau kanopi hutan itu memiliki fungsi untuk melakukan intersepsi. Saya yakin teman-teman di sini tahu intersepsi yaitu kemampuan tajuk vegetasi untuk menangkap, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke bagian bawah dari tajuk. Jadi ada sebagian porsi penelitian saya yang saya lakukan di Jepang tentang hidrologi, itu juga saya menemukan angka bahwa intersepsi di tajuk hutan tanaman sugi itu mampu mencapai 20-32% dari total hujan yang jatuh. Ya, jadi kemampuannya cukup tinggi. Maka kalau hutan suginya dipotong semua, maka 32% itu akan jadi aliran limpasan semua. Semoga bisa menjawab Mbak Neti. Terima kasih. Terima kasih Pak Mayong sudah menjelaskan dengan jelas sekali dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu teman-teman yang tidak bisa kami sampaikan pertanyaannya kepada Pak Mayong. Insya Allah kita akan jawab melalui Q&A di lembar offline berikutnya. Begitu Ya, Pak Mayong. ya kalau tidak bisa lewat WhatsApp ya Mas, atau lewat email. Tadi kan di depan sudah saya share. Mungkin nanti Baik, panitia juga bisa nge-share. siap. Begitu teman-teman, nanti kita akan sampaikan juga pertanyaannya ke Pak Mayong. Ya, Terima kasih atas waktunya Pak Mayong sudah hadir dan mengisi materi pada siang hari ini.